bahwa kanker paru merupakan kanker nomor 1 penyebab utama kematian terbanyak di dunia dibandingkan dengan jenis kanker lainnya. Berdasarkan pada data Globocan pada tahun 2018, terdapat 2.094 juta orang tercatat sebagai kasus baru kanker paru dan 1,8 juta orang merupakan kasus terbanyak kematian akibat kanker. Celakanya, gejala tahap awal kanker paru ini seringkali tidak muncul dan tidak disadari oleh penderita kanker paru. Akibatnya, banyak sekali penderita kanker paru yang terdiagnosa terlambat. Di video kali ini, kami akan membahas seputar kanker paru. Simak terus penjelasannya di video kali ini ya. Yang pertama, apa itu kanker paru? Paru-paru merupakan organ vital bagi sistem pernafasan manusia. Paru-paru merupakan alat tubuh yang sering mengalami kelainan patologi. Paru-paru juga sering merupakan tempat anak sebar dari alat tubuh lain. Kanker paru merupakan pertumbuhan sel kanker pada paru dan saluran pernafasan. Keganasan ini dapat berasal dari jaringan epitel yang tidak normal dalam paru. Sel yang membelah dan tumbuh tidak terkendali akhirnya menyebar dan tumbuh di organ luar paru. Kanker paru yang pertama tumbuh di paru disebut kanker paru primer. Sedangkan kanker di paru sebagai akibat penyebaran kanker di organ lain disebut metastasis kanker di paru. Di Indonesia, kanker paru menempati angka terbanyak nomor 3 yang menyebabkan kematian khususnya pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kanker paru diklasifikasikan berdasarkan tampilan jenis histopatologinya menjadi: yang pertama, kanker paru jenis karsinoma sel kecil atau small cell lung carcinoma. Dan yang kedua, kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil atau non-small cell lung carcinoma. Yang kedua, penyebab kanker paru. Penyebab kanker paru yang paling utama yaitu merokok. Penyebab terbanyak dari penyakit kanker paru 90% merupakan efek langsung dari merokok. Yang kedua, asap rokok. Hampir kurang lebih 20-30% asap rokok merupakan tingkat resiko terjadinya kanker paru. Yang ketiga, zat karsinogen seperti polusi udara, pajanan asbes atau silika dan gas radon, makanan berpengawet, serta paparan radiasi. Resiko lain yang meningkatkan resiko terjadinya kanker paru yaitu riwayat penyakit paru seperti PPOK atau fibrosis paru serta riwayat kanker pada keluarga penderita. Tanda dan gejala kanker paru. Apa saja sih tanda dan gejala dari kanker paru? Tanda dan gejala penyakit kanker paru-paru berbeda-beda setiap individu tergantung pada stadiumnya, di mana pada stadium awal kanker paru-paru biasanya tidak menimbulkan tanda dan gejala apapun. Gejala biasanya muncul ketika kanker telah mencapai stadium yang lebih lanjut dan akan mengganggu sistem paru atau organ lainnya. Adapun beberapa tanda dan gejala yang perlu Anda perhatikan yaitu mencakup: pertama, batuk berkepanjangan. Batuk terus-menerus ini merupakan gejala yang paling umum yang dialami oleh penderita kanker paru dengan persentase 60-70% penderita mengalami batuk berkepanjangan. 2. Nyeri dada. Ketiga, tidak nyaman pada saat bernafas. Yang keempat, 3L, lemah, letih, dan lesu. Yang kelima, hilangnya nafsu makan disertai penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. 6. Terdapat darah pada sputum atau dahak. 7. Infeksi paru yang berulang dan demam. Dan yang kedelapan, pada kasus metastasis kanker paru, tanda dan gejala yang dialami oleh penderita seperti hati yang membengkak, pucat, dan benjolan di sekitar kelenjar getah bening. Mendiagnosis kanker paru dengan pemeriksaan anamnesis. Analisis riwayat pasien merupakan wawancara dokter kepada pasien atau keluarga pasien perihal keluhan utama dan perjalanan penyakit. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ini mencakup tampilan umum pasien. Tanda yang dapat ditemukan pada kanker paru dapat bervariasi tergantung pada letak, besar tumor, dan penyebarannya. Pemeriksaan laboratorium, seperti pemeriksaan darah rutin, Hb,
leukosit, trombosit, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi adalah salah satu penunjang diagnosis yang harus dilakukan terutama dalam menentukan lokasi tumor primer dan metastasis serta untuk penentuan staging. Pemeriksaan radiologi yang dilakukan adalah diawali dengan ronsen torak, PA, dan lateral. Apabila dicurigai adanya lesi yang mengarah pada keganasan, maka pemeriksaan CT scan torak wajib dilakukan untuk mengevaluasi lesi tersebut dengan menggunakan kontras. CT scan kepala kontras diindikasikan bila penderita mengeluh nyeri kepala hebat untuk menilai kemungkinan adanya metastasis ke otak. USG torak sangat membantu dalam menegakkan diagnosis apakah tumor berasal dari dinding toraks atau berasal dari payudara. USG abdomen dilakukan untuk menilai kemungkinan metastasis. Adapun pemeriksaan diagnosis lainnya seperti bone scan, bone survey, dan PET scan yang dapat mendeteksi lokasi dan memperjelas sel kanker sudah menyebar atau belum. Pemeriksaan bronkoskopi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memasukkan selang kecil melalui hidung atau mulut ke dalam area trakea atau bronkus. Kondisi yang tidak normal pada paru dapat terlihat. Biopsi dan pemeriksaan patologi anatomi, sitologi, dan histopatologi dilakukan untuk menentukan jenis kanker. Berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang, apabila dicurigai adanya kanker, biopsi dilakukan dengan menggunakan jarum kecil untuk mengambil sampel biopsi pada benjolan yang ditemukan pada organ paru. Sitologi sputum dilakukan untuk menemukan sel kanker paru di bawah mikroskop. Deteksi dini kanker paru direkomendasikan pada golongan resiko tinggi yaitu laki-laki usia lebih dari 40 tahun, perokok, mendapat paparan industri tertentu dengan satu atau lebih gejala berupa batuk darah, batuk kronik, sesak napas, nyeri dada, dan berat badan menurun. Maka akan dilakukan pemeriksaan ronsen torak, sitologi sputum, dan bronkoskopi. Apabila semua hasil negatif, maka akan di-rescreening 4-6 bulan kemudian. Namun, apabila ada hasil yang positif, maka diteruskan dengan prosedur diagnostik kanker paru. Sedangkan screening pada golongan yang bukan resiko tinggi, tetapi memiliki gejala batuk kronik, sesak napas, batuk darah, dan berat badan menurun, maka dilakukan pemeriksaan diagnostik dan terapi paru non-kanker. Apabila dicurigai adanya kanker paru, maka diteruskan prosedur diagnostik kanker paru. Rekomendasi screening menurut panduan penata laksanaan kanker paru yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan CT scan dengan teknik Laudo setiap tahun selama 3 tahun. Pemeriksaan ini dapat mengurangi mortalitas akibat kanker paru hingga 20%. Namun, tidak dilakukan pada pasien dengan komorbiditas berat lainnya, pasien yang tidak memenuhi kriteria golongan risiko tinggi, dan pasien yang tidak dapat menjalani terapi kanker paru akibat keterbatasan biaya atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sebelum dokter menentukan perencanaan pengobatan, harus diketahui terlebih dahulu stadium kanker. Pengelompokan stadium berdasarkan jenis kanker non-small carcinoma. Terdiri dari stadium akut, kanker masih tersembunyi, sel kanker hanya ditemukan di cairan paru-paru. Stadium 0, di mana sel kanker ditemukan pada bronkus. Stadium 1, ditemukan kanker kecil di paru-paru. Sedangkan stadium 2, tumor telah menyebar ke kelenjar getah bening terdekat. Stadium 3, tumor telah tumbuh dengan ukuran besar, selain itu juga menyebar ke kelenjar getah bening pada dinding yang sama. Sedangkan stadium 3B sama seperti stadium 3A, tetapi tumor telah menyebar ke kelenjar getah bening pada dinding dada sebelahnya dan juga di supraklavikula atau di atas tulang selangka. Stadium 4, kanker telah menyebar ke kedua paru-paru dan organ lain yang letaknya jauh dari paru-paru. Berdasarkan jenis kanker small carcinoma, stadium terbatas.
kanker ditemukan pada satu sisi dinding dada. Sedangkan stadium lanjut, kanker telah menyebar ke dinding dada sebelahnya atau organ lain yang jauh dari paru-paru. Tata laksana pengobatan penyakit kanker paru. Metode terapi yang digunakan untuk pengobatan kanker paru bergantung pada ukuran dan letak kanker paru, jenis kanker paru, stadium kanker paru, dan kondisi kesehatan pasien secara umum. Terdapat beberapa metode utama terapi kanker paru, yaitu 1. Pembedahan, yaitu pengobatan dengan cara dilakukan pengangkatan tumor pada daerah paru tersebut. Pada umumnya, pembedahan ini dilakukan pada stadium awal. 2. Radioterapi, yaitu terapi radiasi yang bertujuan untuk mematikan sel-sel kanker. Radioterapi ini dilakukan pasca pembedahan yang bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa sel kanker. 3. Kemoterapi, yaitu pengobatan anti kanker yang diberikan melalui darah untuk menyerang ke arah sel-sel kanker. 4. Imunoterapi, yaitu pengobatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengenalan oleh sistem imun dan penghancuran sel-sel kanker. Dan yang kelima, terapi target, yaitu pengobatan kanker dengan terapi menggunakan obat atau zat lainnya yang secara khusus menargetkan sel kanker. Tujuannya untuk menghancurkan sel kanker, menghentikan pertumbuhan dan pembelahan sel kanker. Pembahasan yang terakhir yaitu prognosis kanker paru. Prognosis merupakan ramalan medis berdasarkan hasil pemeriksaan dan diagnosis berdasarkan teori-teori atau hasil penelitian pada penyakit yang bersangkutan. Peluang kesembuhan untuk kanker paru cukup besar jika diketahui sejak dini melalui pemeriksaan screening atau cek kesehatan berkala. Dengan demikian, apabila dari awal terdeteksi, dapat dilakukan pengobatan dengan cepat serta kemungkinan sembuh yang semakin besar pula. Hasil penelitian menunjukkan bila dilakukan pengobatan stadium awal yaitu stadium 1, angka tahan hidup berkisar 5 tahun hanya sekitar 14%. Dan sangat jauh berbeda bila sudah stadium lanjut hanya sekitar 10% yang bertahan hidup rata-rata 9-14 bulan. Pengobatan kanker paru akan lebih efektif bila terdiagnosis lebih awal. Untuk itu, pentingnya mengetahui tanda dan gejala yang mungkin tidak kita sadari. Penting bagi kita menerapkan gaya hidup sehat untuk mengurangi peningkatan resiko kanker paru, seperti rajin melakukan aktivitas fisik, tidak merokok, mengkonsumsi buah dan sayur, serta jangan lupa untuk periksa kesehatan secara rutin. Baiklah, sekian informasi yang dapat kami sampaikan seputar kanker paru. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih. Mari cegah sedini mungkin